Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 411. Ini seharusnya benar. Padahal, meski dia dan mertuanya adalah teman lama. Namun usianya beberapa tahun lebih tua dari Ren Dongguo, dan sepertinya akan segera menginjak usia 60. Faktanya, pada usia ini, kebutuhan materi sangat sedikit, dan lebih banyak kebutuhan spiritual. Apalagi ia harus mempertimbangkan keturunannya. Terus terang, selama putra dan cucunya bisa hidup baik, tidak masalah jika ia harus hidup di tempat terbuka. Ketika dia mengucapkan kata-kata ini sekarang, tidak hanya dia tidak membuat Ye Tianzong meremehkannya, tetapi juga membuatnya lebih menghormatinya. Tanpa berkata apa-apa, dia hanya mengangguk sedikit dan berjalan menuju villa. Karena keluarga tersebut memiliki sekelompok pembantu seperti Paman Fu, sebenarnya gajinya tidak terlalu besar, namun mereka mampu menjaga ketertiban villa, tidak hanya kamar tidur dan aula, tetapi juga bersih dan rapi. Bahkan halaman rumput di luar, termasuk kolam renang dan tempat rekreasi lainnya pun terlihat bersih dan segar. Berjalan di jalan raya dan menghirup udara segar di malam hari memberi Anda perasaan menyegarkan seperti angin musim semi. Segera pergi ke pintu aula. Di dalam rumah, 3 sosok terus berkedip. Konon pertemuan keluarga, dan suasananya harmonis. Namun pertengkaran antara Zhang Chunqin dan Ren Dongguo menyebabkan seluruh suasana menjadi tegang dan mencekam. Sebagai seorang putri, Ren Yurou tidak berdaya ketika dia melihat situasi ini. Dia ingin mencegahnya, tetapi dia berbicara dengan sangat lembut sehingga dia hanya bisa mengikutinya kemana-mana. Meskipun dia tidak mengatakannya secara eksplisit, Ye Tianzong mengetahuinya. Saat ini, dia adalah penyelamat hidupnya, dan dia sangat berharap bisa kembali untuk meredakan konflik di antara orang tuanya. Meskipun Ye Tianzong tidak tahu bagaimana situasi saat ini, aneh bahwa selama dia ada, dia bisa merasa nyaman. Tidak ada penundaan. Ye Tianzong segera melangkah maju dan membuka pintu. Setelah mengambil beberapa langkah, pertengkaran sengit datang dari dalam rumah. Ren Dongguo, jangan malu-malu. Jangan berpikir bahwa sekarang kamu sudah sembuh dan menjadi presiden kamar dagang omong kosong, kamu punya hak untuk berbicara di rumah. Kami semua tahu kamu ketua, itu hanya sebatas nama saja, tanpa kekuatan nyata sama sekali. Apalagi kamu belum mendapat keuntungan apapun selama berada di keluarga Ren. Sebaliknya, kini dengan mengandalkan harta putriku kamu bisa hidup bahagia dan bahagia. Hidup hari ini, jadi, saya membuat keputusan tentang perusahaan saya ingin mengembangkan merek saya sendiri, itu masalah saya tidak ingin Anda ikut campur. Mendengar ini, Ye Tianzong merasa tidak nyaman. Bukankah kamu hanya meremehkan Ren Dongguo? Grup Ren. Presiden kamar dagang. Tapi dia tidak tahu bahwa dia telah membantunya melakukannya tanpa terlihat. Setelah beberapa saat, mungkin paling lama hanya setengah jam, Cui Haonian akan mengambil inisiatif untuk menyerahkan kekuasaan. Saya khawatir ketika dia datang, Zhang Chunqin akan ditampar wajahnya dengan kejam. Sekali lagi, jika Anda ingin mencari pengembangan untuk industri Anda sendiri, itu tidak masalah. Namun kuncinya adalah mencari jalan yang benar, jangan hanya terburu-buru maju tanpa mengetahui sesuatu dengan jelas. Nah, akibat akhirnya selain lebam dan berdarah, hanya tersisa sehelai bulu ayam saja. Sekarang, mendengar tanggapan keras Zhang Chunqin, Ren Dongguo pun tak mau kalah. Bukan karena saya memiliki sayap yang kuat, tetapi terutama karena saya khawatir istri saya akan bertindak sembarangan dan saya tidak memiliki banyak kemampuan dalam menjalankan bisnis. Dengarkan nasihat putri Anda, atau lihat apakah Tianzong punya pengaturan lain. Bagaimanapun, pada siang hari ini, dia sudah memberitahu menantu laki-lakinya tentang situasinya. Ketika dia kembali lagi nanti dan menghadiri pertemuan keluarga, dia yakin Ye Tianzong akan mampu menemukan solusi yang efektif. Sayang, aku tidak akan pernah menyerah dalam masalah ini. Kalau mau membuat brand sendiri tidak apa-apa, tapi harus keluarga kita dan kita bisa mendiskusikannya. Tunggu Tianzong kembali, akan diadakan pertemuan keluarga kita. Tidak hanya membahas pendirian brand grup kecantikan kita, tapi juga membuat rencana pembukaan cabang restoran Hotpot Euro. Di sini lagi, Anda buru-buru berencana untuk mendiskusikan kerjasama dengan orang lain. Apakah Anda lupa orang sosial yang Anda provokasi siang hari? Mereka berbohong dan mengatakan mereka akan menimbulkan masalah bagi keluarga kami. Anda tidak boleh membiarkan kami, maukah Anda melakukannya? Kurang khawatir. Bu, ayah benar.
keluarga kita tidak bisa membicarakan masalah apapun. Kita harus mengambil keputusan sendiri. Jangan lupa bahwa keadaan keluarga kita saat ini adalah hasil usaha kita bersama, bukan siapa yang bisa berdiri sendiri. Dari dasar gadis sialan, si kumuh ternyatakan. Apakah kamu benar-benar membantunya? Aku ibumu. Ibumu sendiri. Zhang Chunkin sedikit gila. Terlihat ia sangat cemas dan tidak sabar untuk menegosiasikan kerjasama dengan perusahaan tertentu, sama persis dengan saat Nyonya Gu sedang menyewa ruang kantor. Jika saya tidak menghentikannya pada saat itu, saya khawatir itu akan menjadi kesepakatan, dan Sekte Yexing tidak akan tahu bagaimana mengelola keuangannya sama sekali, dan bahkan 2 salon kecantikan akan sia-sia. Jadi, dalam situasi ini, Ye Tianzong segera masuk. Istri, ayah, jangan bersuara. Kita adalah keluarga, mari kita bicarakan. Petik 2. Ye Tianzong berjalan mendekat dengan senyuman di wajahnya, melihat beberapa orang dengan ekspresi tenang di wajahnya. Tianzong, menantu yang baik, kamu akhirnya kembali. Melihat kembalinya Ye Tianzong, Ren Yurou dan Ren Dongguo sangat bersemangat seolah-olah mereka telah memegang sedotan penyelamat. Mereka berteriak dan berjalan ke arahnya, mencoba menjelaskan situasi saat ini. Sebelum Ye Tianzong sempat menjawab, Zhang Chunkin mendengus dingin dan berkata dengan nada meremehkan, apa yang salah dengan dia kembali? Bahkan jika dia bukan orang bodoh, dia tidak jauh lebih baik. Apakah kamu masih mengharapkannya datang untuk menyelesaikan masalah? Kalau dia tidak membuat masalah bagi kita, aku akan bersyukur kepada Tuhan. Yang disebut pertemuan keluarga sebenarnya hanya kita bertiga. Apakah dia datang atau tidak akan mempengaruhi apapun. Hahaha. Mendengar, Ye Tianzong tidak bisa menahan tawa. Dia tidak marah karena hal ini. Sebaliknya, dia menarik Ren Yurou dan Ren Dongguo untuk duduk sambil tertawa. Zhang Chunkin masih merasa tidak puas dan ingin mengeluh, tapi setelah diminta oleh Ren Yurou, dia dengan enggan duduk, tapi dari awal sampai akhir, dia menyilangkan kaki dan berkata dengan dingin, oke, karena kamu adalah suami Yurou, setidaknya itu yang terjadi sekarang, maka aku akan memperlakukanmu sebagai anggota keluarga ini, kamu adalah menantuku, dan kamu akan berpartisipasi dalam pertemuan keluarga. Tapi aku harus memperingatkanmu, jangan lari, bicaralah dengan tenang. Masalah ini berkaitan dengan masa depan grup kecantikan, jadi tolong berhenti main-main denganku. Berbicara tentang ini, mata Zhang Chunkin tiba-tiba menjadi aneh, dan dia berkata sambil terkekeh, ngomong-ngomong, 2 hari yang lalu, saya mendengar bahwa Su Tiantian dan yang lainnya bertaruh denganmu. Apa masalahnya? Saya tidak tahu, dan saya sudah lama melupakannya. Adapun bintang yang hilang, saya tidak ingin mengingatnya dalam hidup saya. Namun, jika klinik Anda tidak dapat mencapai reputasi dan penjualan yang sesuai, maka Anda harus bercerai putriku. Aku tidak berbicara omong kosong tentang masalah ini, kan? Bukankah Ren Dongguo bilang dia tertidur? Terlebih lagi, suara beberapa orang di aula tidak terlalu keras, secara logika, dia seharusnya tidak menyadarinya. Mengatakannya sekarang membuat Ye Tianzong terlihat sedikit malu. Ren Dongguo, yang duduk di sebelahnya, membuka mulutnya untuk menjelaskan, tetapi Ye Tianzong mengangguk dan berkata, ya, memang begitu. Kebetulan klinik saya akan buka besok, dan saya telah membuat beberapa persiapan di muka. Aku yakin saat dibuka besok, akan ada banyak pelanggan yang datang. Bu, kalau ibu punya waktu luang, tolong beri aku bantuan. Kliniknya belum buka, jadi Anda mengharapkan pasien datang menemui Anda. Hehe. Ye Tianzong, katakan padaku, haruskah aku mengatakan kamu bodoh atau idiot? Oke, aku akan datang, aku ingin melihat apakah kamu bisa buka besok. Zhang Chunkin juga marah. Setelah mengangguk, dia tidak terlalu memikirkan masalah ini. Kembali ke bisnis. Ren Yurou bertanggung jawab atas keseluruhan situasi, Ren Dongguo dan Zhang Chunkin adalah pihak yang terlibat, dan Ye Tianzong hanyalah penonton. Anda dapat mengungkapkan pendapat Anda, tetapi Anda tidak dapat mempengaruhi situasi. Ye Tianzong dengan mudah menerima ini faktanya, kecuali Zhang Chunkin, 2 orang lainnya memiliki kepercayaan penuh padanya. Masalah di rumah kita saat ini adalah 2 hal. Yang pertama memang tentang pembukaan cabang restoran hotpot saya. Karena bisnisnya sedang booming, 1 toko tidak lagi cukup dan dibutuhkan lebih banyak lagi. Pada siang hari, Tianzong sudah pergi mencari yang cocok. Lokasi sudah habis, tapi kita akan membicarakan detailnya nanti. Yang saya maksud secara pribadi adalah menyelesaikan masalah kedua terlebih dahulu. Itu grup kecantikan ibu. Bisnisnya saat ini sama dengan restoran hotpot milikku,
dan trennya juga sedang naik. Hanya saja filosofi bisnis dan strategi pengembangannya sangat berbeda. Sekarang, ibu ingin membuat merek sendiri. Meskipun ada baiknya untuk mengubah perantara menjadi pengembang, berinvestasi dan mendirikan perusahaan seperti itu membutuhkan aset yang terlalu besar dan sumber daya manusia yang melimpah. Saya dan ayah ingin bisa menunggu sebentar. Ketika kami menemukan yang tepat dan yakin itu, kami akan kembali. Tidak. Zhang Chunkin segera menyela dan berkata, masalah ini harus diselesaikan. Dan tidak bisa ditunda, harus segera dilakukan. Orang yang datang membuat masalah di siang hari adalah orang gila, dan tidak perlu memperhatikannya. Saya juga telah berkonsultasi dengan banyak orang di internet, saya akan membuat janji besok. Saya sudah memberitahu Nona Gu tentang masalah ini, dan dia juga setuju dengan pendekatan saya. Dia setuju. Nona Gu bukanlah orang yang periang, dia sangat tenang dan tidak mudah menyetujuinya. Meskipun mereka memiliki hubungan yang baik satu sama lain, uang yang digunakan adalah milik sekte Yexing mereka, dan tidak ada uang siapapun yang berasal dari angin kencang. Mendengar apa yang dikatakan Zhang Chunkin, Ye Tianzong segera merasakan sesuatu yang mencurigakan dan bertanya. Petik 2. Pokoknya, aku hampir setuju. Dia memintaku kembali untuk mendiskusikannya dengan keluargaku, dan kamu adalah keluargaku, maukah kamu mendukungku? Artinya kalau kamu setuju, dia akan setuju, jadi kamu harus mendukungku tanpa syarat loh. Bab 412. Ketika dia mengatakan ini, dia tidak takut dengan angin kencang dan menjulurkan lidahnya. Di keluarga Ren, Chunkin ini masih menjadi hegemon, dan tidak akan didengarkan dalam keadaan apapun. Saya khawatir hanya setelah dia sangat menderita barulah dia tahu bahwa sudah waktunya untuk kembali. Oleh karena itu, Ye Tianzong tiba-tiba mendapat ide, yaitu mengubah pemikirannya yang sudah mapan dan menggunakan perusahaan Tuan Rong untuk mengumpulkan dana guna menciptakan mereknya sendiri. Jangan khawatir tentang hal ini. Anda dapat mendengarkan pendapat pihak lain terlebih dahulu sampai pihak lain memukul kepalanya. Setelah aliran darahnya terputus, saya khawatir dia akan benar-benar menyadari kekurangannya. Kalau tidak, dia sudah berjalan lancar untuk waktu yang lama. Dia benar-benar berpikir itu adalah kemampuannya sendiri. Jika Ye Tianzong tidak membantu di belakangnya, saya khawatir dia sudah berada di sana sekarang. Dia sudah hidup di jalanan, yang membuatnya semakin sengsara. Tidak Bu, apakah terlalu berlebihan mengatakan hal itu? Ya, bagaimanapun juga, kita semua adalah satu keluarga. Kita harus berada pada posisi yang sama, daripada bersikap terlalu mendominasi. Mendengar perkataan Zhang Chunkin, hal ini membuat Ren Yurou dan Ren Dongguo sangat tidak senang. Mereka ingin langsung membantah, tetapi mereka dihadang oleh Ye Tianzong. Dia menarik napas dalam-dalam, memanggil mereka berdua, dan berkata dengan suara rendah, istri, ayah, kamu seharusnya merasa nyaman ketika aku, Ye Tianzong, melakukan sesuatu, bukan? Itu pasti. Kamu adalah menantuku yang baik. Jika aku tidak mempercayaimu, siapa lagi yang bisa aku percayai? Tianzong, apakah kamu punya cara untuk mengatasi masalah ini? Kepribadian ibuku seperti ini, dan aku tidak tahu. Jika kamu benar-benar punya ide, maka kamu berkata, kami semua akan mendengarkanmu. Yang utama adalah, rencana ibu saat ini terlalu radikal, dan saya khawatir jalurnya tidak stabil dan mungkin tidak mencapai efek yang diinginkan pada saat itu, tetapi mungkin menimbulkan konsekuensi tambahan, jadi. Ye Tianzong menyela. Dia menggelengkan kepalanya sedikit, menatap Zhang Chunkin, dan berkata dengan suara rendah, saya punya cara, tetapi Anda harus mendukung saya tanpa syarat. Sebenarnya, ini sangat sederhana, jangan terlalu banyak bicara, dengarkan saja dan tonton, dan sisanya serahkan saja padaku untuk menghadapi ibu. Percayalah, maka metode apapun yang aku ambil, aku tidak akan menjelaskannya secara detail, mengerti? Bagus. Oke, kami semua mendengarkanmu. Akhirnya, kerja ideologis kedua orang tersebut telah berdamai, hanya jika mereka berada di front yang sama barulah mereka dapat menang dalam kesulitan-kesulitan berikutnya. Bahkan jika lawan yang dia hadapi adalah Zhang Chunkin, dia adalah salah satu lawannya. Namun, jika Anda tidak memanfaatkan kesempatan ini untuk memberi pelajaran mendalam kepada pihak lain, saya khawatir hal itu akan berdampak sebaliknya. Demi masa depan, saya bisa berkompromi untuk sementara dan membiarkan dia sedikit menderita dulu. Baik, Bu. Kami semua mendukungmu. Aku sudah menyelesaikan pekerjaan ayah Yurou, kan? Saat berbicara, Ye Tianzong melihat ke kiri dan kanan. Saya pikir dia punya ide-ide fantastis, tapi pada akhirnya dia menyerah begitu saja.
Jika orang lain melakukan ini, mereka mungkin akan lebih ragu. Tapi Ye Tianzong sudah menanganinya sebelumnya. Tentu saja, dia tidak akan bermain sesuai akal sehat kali ini, jadi dia secara alami akan mendapatkan hasil yang baik. Berikutnya, mereka hanya perlu mengikuti langkah-langkahnya dan tidak perlu terlalu memikirkan hal lain. Jadi, setelah mendengar perkataannya, keduanya saling memandang, mengangguk mengerti, dan berkata, "Baiklah, kamu adalah ibuku. Jika kami tidak mendukungmu, siapa yang akan kami dukung? Ya, sayang, katakan padaku apa rencanamu, dan kami akan mendengarkanmu." Zhang Chunqin, yang awalnya menyiapkan banyak kata, sedikit tidak bisa bereaksi ketika dia tiba-tiba melihat ketiga orang itu bereaksi begitu cepat. Dia memandang beberapa orang dengan ekspresi aneh dan berpikir sejenak. Meski dia tidak tahu jenis obat apa yang mereka jual di labu mereka, menurutnya, selama dia bisa menghidupi dirinya sendiri dan tidak lagi menjadi miliknya sendiri. Hambatannya, segala sesuatu yang lain tidak akan menjadi masalah. Di awal pertengkaran, dia tersipu dan lehernya tebal, bahkan menghancurkan barang-barang. Pada akhirnya, karena penampilan si bodoh ini, dia tiba-tiba bisa meyakinkan semua orang. Mereka tidak menyadari kalau dia masih punya kemampuan ini. Oke, sebaiknya kamu bisa melakukan ini. Bukankah aku juga berharap semua orang bisa menjalani kehidupan yang lebih baik? Dulu aku khawatir tentang makan 3 kali sehari, tapi sekarang, aku ingin berjuang untuk keluarga kita. Saya berharap dapat menciptakan karir yang lebih banyak dan lebih kuat, sehingga kita dapat membawa manfaat yang lebih besar bagi keturunan kita. Mama. Zhang Chunqin masih berbicara dengan ambisius, tetapi tiba-tiba disela oleh Ye Tianzong. Sejujurnya, Zhang Chunqin seperti seorang pejuang sekarang, dan gangguan apapun dapat membangkitkan kewaspadaannya. Karena putri dan suaminya dibujuk olehnya, dia akan sangat khawatir jika dia menimbulkan masalah sekarang. Ketika dia melihat Ye Tianzong tiba-tiba mengajukan pertanyaan, dia merasa sedikit takut dan bertanya, "Apa yang kamu lakukan?" "Saya sedang berbicara di sini, mengapa kamu menyela di sini?" "Bu, seperti yang kubilang, hari ini adalah pertemuan keluarga, jadi semua orang punya pendapat. Apalagi kami semua mendukungmu tanpa syarat sekarang, jadi kami tidak bisa menutup matakan. Harus memberitahu kami sesuatu." "Apa? Ini benar?" Zhang Chunqin menarik napas dalam-dalam, tetapi tidak peduli, dan bertanya, "Kalian berdua juga ingin tahu?" "Awalnya, kalian tidak peduli dengan strategi saya dan bahkan mencoba membujuk saya. Apakah kalian ingin tahu sekarang?" "Yah, satu orang lagi berarti lebih banyak kekuatan. Katakan padaku, sejauh mana kemajuan kreasi merekamu sendiri?" Dua orang mengikuti dan bertanya. Meskipun dia mengatakan dia percaya pada Ye Tianzong, jantungnya masih berdebar kencang. Metode apa yang Ye Tianzong rencanakan gunakan untuk membuat Zhang Chunqin menyerah sepenuhnya? Hal ini bisa saja dilakukan, namun jika kita melakukannya terlalu tergesa-gesa dan mengambil langkah yang terlalu besar, hal tersebut mungkin akan berdampak buruk. Karena pendapat semua orang sangat konsisten, dan ide yang dia rancang tidak bisa dikatakan berpandangan jauh ke depan, tapi setidaknya terlihat sempurna di matanya, ada baiknya juga ada yang mendengarkan. "Oke, karena kamu punya tuntutan yang begitu kuat, tidak apa-apa bagiku untuk berbicara denganmu. Sebenarnya sederhana sekali. Dalam 2 hari terakhir bekerja, saya telah berhubungan dengan banyak perusahaan atau bos yang berkuasa. Setelah disaring dan dibandingkan dengan cermat, akhirnya saya memilih 2 partner. Pagi harinya, saya berselisih dengan pihak lain. Mereka sebenarnya tidak ingin menunjukkan apapun. Kami membayarnya, dan mereka hanya bertanggung jawab menyediakan sumber daya. Saya tidak setuju, dan mereka mulai bertengkar dengan saya. Ayahmu juga hadir pada saat itu, jika keamanan tidak datang untuk menghentikannya, saya akan menamparnya beberapa kali." Dengarkan ini. Ketiga orang itu tanpa sadar menarik napas dalam-dalam. Terutama Ren Dongguo yang tahu apa yang sedang terjadi, dan berkat kemunculannya yang tepat waktu, dia menghentikan pertengkaran mereka. Selain itu, dia segera membawa penjaga keamanan untuk membantu. Jika tidak, orang yang dipukuli mungkin bukan pihak lain, melainkan Zhang Chunqin. Ada 4 atau 5 orang di sisi lain, dan mereka tampaknya bukan orang baik. Terlebih lagi, saya kemudian mendengar dari orang lain bahwa mereka semua adalah gangster dan sangat kuat. Sekali terprovokasi, mereka akan menjadi kejam dan bengis dan akan lakukan apapun. Ketika Zhang Chunqin mengucapkan kata-kata ini sekarang, dia tidak tahu bagaimana menulis kata malu. Tentu saja, jika Anda melihat sesuatu tanpa mengungkapkannya, dengan karakternya, dia pasti akan gila jika mengungkapkannya secara langsung.
Sekarang dia akhirnya sudah tenang, merupakan suatu kehormatan besar bagi keluarga untuk mengobrol dengan tenang. Jika dia ingin berpura-pura, biarkan dia pergi. Yah, Bu, aku tahu metodemu. Karena orang itu tidak tahu bagaimana cara memuji, maka abaikan saja dia. Saat kita berbalik, jika kita bertemu lagi, kamu harus membiarkan kami melihat bagaimana kamu memberinya pelajaran. Maka fokus kita adalah pada kooperator kedua rekanku. Saya pikir Anda sangat bersemangat sekarang, dan bahkan bertekad bahwa Anda akan dapat melanjutkan pendirian merek tersebut, jadi tolong beritahu dia. Ye Tianzong berkata sambil tersenyum. Ayah dan anak perempuan Ren Dongguo juga tampak seperti sedang menunggu makanan, menantikan pidatonya selanjutnya. Perasaan superioritas inilah yang paling disukai Zhang Chunqin. Dia mengangguk acuh tak acuh dan berkata, tamu kedua, setelah pemeriksaan saya, tidak hanya seorang tuan yang kuat, tetapi juga memiliki pengaruh yang besar. Saya telah mengundangnya ke rumah kami malam ini dan akan datang untuk menyelesaikan detailnya dengan kami segera. Jika tidak ada masalah, kami akan langsung menyelesaikan kontraknya. Sangat cepat. Ini tidak terduga. Mulai dari inspeksi hingga kontrak dan bahkan implementasi akhir, hal ini memerlukan proses yang panjang dan rumit. Faktanya, Song Lingling sudah menjadi tipe impulsif, tetapi dia telah berbicara dengan Tuan Rong 4 atau 5 kali, dan butuh hampir sebulan untuk menghitung totalnya. Dan sekarang metode Zhang Chunqin tidak dapat digunakan lagi. Luar biasa adalah yang terbaik cara untuk menggambarkannya, itu sungguh aneh. 2 hari lagi pemeriksaan selesai dan kontrak perlu diselesaikan. Sudahkah Anda memperjelas detail kepentingan, termasuk berbagai divisi setelah terjadi kerugian? Sementara Ye Tianzong masih berspekulasi, Ren Yuro mau tidak mau memimpin dan bertanya, Bu, kami semua mengatakan kami akan mendukungmu, tapi saya hanya ingin bertanya, apakah Anda yakin sudah mempertimbangkannya? Investasi ini di dalam hal proporsi dan alokasi sumber daya. Tentu saja, pelanggan ini sangat mudah diajak bicara. Apalagi saya juga sudah menyelidiki perusahaannya, dan itu sangat bagus. Kalau rasionya, masing-masing pihak masih menyumbangkan setengah dana. Sedangkan untuk sumber daya, saya hanya menyediakan tempat penjualan dan saluran. Namun, dalam hal promosi sumber daya dan aspek lainnya, semuanya diserahkan kepada pihak lain. Terlebih lagi, pihak lain secara khusus menyebutkan bahwa dia sangat mengagumi restoran hotpot Anda. Dia berharap ketika grup kecantikan tersebut membangun mereknya sendiri di kedepannya, restoran hotpot juga bisa disertakan. Mengakomodasi restoran hotpot. Ren Dongguo sedikit mengernyit dan bertanya dengan tidak percaya, yang merias wajah dan yang lainnya menyiapkan makanan. Bagaimana mereka bisa terlibat dalam hal-hal yang tidak berhubungan seperti itu? Saya sedang berbicara tentang istri saya, meskipun saya masih disebut-sebut tamu sepertimu. Aku belum pernah melihatnya, tapi setelah mendengar ini, aku merasa orang ini tidak bisa diandalkan, ini bukan. Apa yang Anda tahu? Bersambung.